Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 2 Desember 2020. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat dua pelaku curanmor mengendarai sepeda motor metik berwarna merah. Mendekati motor korban, salah satu pelaku berperan mengeksekusi sepeda langsung membuka magnet penutup kotak. Sedangkan rekannya yang mengenakan kaos berwarna merah menunggu sambil mengawasi lokasi sekitar. Dengan cepat pelaku menjebol kotak dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban jenis metik berwarna putih bernopol BG3908AC. Kejadian curanmor ini terjadi di halaman parkir minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan, Ilir Timur 2 Palembang. Korbannya merupakan karyawan minimarket tersebut. Sore itu sebelum kejadian, rekan pelaku bahkan sudah mengingatkan kepada korban untuk memasang kunci gembok tambahan. Korban terkejut saat keluar hendak memasang gembok sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat. Bisa tahu hilang tuh ya kan, kasir yang tadi dia nyuruh ke gembok motor dia, Pak. Katanya dia nanya, Kris, katanya motor aku sudah digembok belum? Sudah kayaknya, Mbak, tapi aku cek keluar dulu katanya, Pak. Nah pas dia ngecek keluar, dia motor dia posisi di sini dia kasih lagi. Kejadian ini mengingatkan kesadaran kita akan pentingnya menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan di tempat umum. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Korban berharap sepeda motornya dapat ditemukan dan pelaku berhasil ditangkap. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Uang ratusan juta rupiah yang dugaan uang hasil korupsi oleh PT Mulyatara Mandiri dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PD PDE saat digelar perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Adapun uang tagihan fiktif atau fee yang dikembalikan kepada penyidik pidana khusus adalah sebanyak Rp652.518.69 diterima langsung oleh PLT Kejati Sumsel, Oktavianus dan tim Pitsus Kejati Sumsel. Z. Tadung Alo, asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengatakan, dari kasus dugaan korupsi ini PT Mulyatara Mandiri sudah menunjukkan itikat baik. Namun pengembalian uang kerugian negara yang dilakukan tidak akan menghapus tindak pidana terhadap suatu perkara. Adapun modus yang dilakukan dengan memberikan tagihan fiktif kepada PD, PDE, padahal seharusnya 7 perusahaan itu tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan dalam proses jual beli gas dari PD, PDE yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumsel untuk menjual gas kepada pihak swasta. Dalam kurun waktu 9 tahun atau sejak 2009 hingga 2019 kurang lebih 5 triliun dari hasil penjualan gas. Namun dalam kenyataan pemerintah daerah hanya menerima 29 miliar. Mengembalikan fee yang diterima secara tidak punya hak atau tagihan fiktif dalam proses penjualan gas dari PDE gas, di mana dalam 9 tahun mengelola gas itu dari tahun 2009 sampai 2019 ya. Hingga saat ini kasus dugaan korupsi di PD, PDE masih dalam tahap menunggu hasil audit dari BPKRI yang akan mengungkapkan berapa besar kerugian negara. Hingga kini masih dalam proses penyelidikan dan Kejati Sumsel belum satu pun menetapkan tersangka. Dari Palembang, Guntur Riansa, iNews melaporkan. Ajis, warga Jalan Perigi, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini sempat viral di media sosial. Pelaku dengan tega menganiaya ibu kandungnya di tempat umum. Setelah sempat viral, pelaku akhirnya ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan polisi, Ajis nekat menganiaya ibu kandungnya karena kesal tak diberi uang yang akan digunakan membeli lem kaleng untuk mabuk. Pelaku diketahui seringkali menganiaya ibu kandungnya akibat pengaruh lem kaleng yang dikonsumsi pelaku.
Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Edi Rahmat menyatakan pelaku ditangkap setelah aksinya menganiaya ibu kandungnya sendiri viral di media sosial. Sementara orang tuanya, korban penganiayaan tidak bersedia membuat laporan polisi. Awalnya kita menemukan ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Dan dari hasil keterangannya tersebut bahwa anaknya ini mengalami gangguan kejiwaan atau stres dan sewaktu-waktu kambuh ya. Dan kejadian ini sudah berulang kali dia lakukan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David Enyus melaporkan. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih